Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat-sahabatku. Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas atau belajar fungsi-fungsi dasar yang ada di Microsoft Excel ya. Sebenarnya fungsi dasar di Microsoft Excel itu banyak teman-temanku. Cuman di sini saya merangkum beberapa fungsi dasar yang sering digunakan gitu ya. Jadi fungsi atau rumus-rumus dasar yang sering digunakan pada Microsoft Excel. Jadi saya merangkum di sini ada 17 ya. Ada 17 fungsi dasar yang sangat sering sekali digunakan, terutama di kantor-kantor ya, di office itu sering menggunakan ini manakala berhubungan dengan Excel gitu ya. Di sini ada 17. Nah, nanti kita bedah satu-satu cara menggunakan fungsi daripada 17 ini gitu. Jadi nanti insya Allah teman-teman kalau sudah jago 17 fungsi ini, itu insya Allah sudah siap kerja gitu ya. Kerja yang apa ya, yang memang di situ salah satu tugasnya adalah mengelola data dengan Excel gitu. Oke teman-teman, dan nanti akan satu-satu kita buka cara menggunakan fungsi-fungsi ini atau rumus ini, yang memang ini adalah merupakan rumus-rumus dasar Excel ya. Oke, yang pertama kita langsung saja kita masuk ke fungsi sum ya. Sum ini digunakan untuk menjumlahkan data teman-teman. Jadi kalau ada data teman-teman mau menjumlahkan, nah itu menggunakan sum. Langsung kita praktek biar paham. Ini ya. Misalnya di sini saya punya data sederhana begini nih. Nanti kalau teman-teman menemukan data banyak, ya silahkan disesuaikan. Ini kan hanya contoh, sehingga datanya sederhana. Saya ingin menjumlahkan semua nilai ini ya. Semua nilai ini berapa sih? Gampang, tinggal sama dengan sum. Begini, sama dengan sum. Dorong, tak, tarik, diblok, kayak gini. Tutup, enter. Sudah dapat. Totalnya 45. 45 merupakan penjumlahan dari nilai-nilai ini. Oke, sudah dapat. Sekarang kita fungsi ke selanjutnya. Pertama. Yang pertama selesai kita tandai. Kemudian yang kedua, kita mau mengkali, membagi dan mengurangi gitu ya. Jadi min kali bagi kurang. Kita langsung praktek yang kedua. Set. Nah, di sini teman-teman saya sudah punya data sederhana ya, kayak tadi data ini kurang lebihnya. Kalau misalnya teman-teman mau mengkalikan, misalnya mau mengkalikan ini nih, nilainya Sasa dengan nilainya Rio, kita kalikan, sudah sama dengan nilainya Sasa dikali itu bintang ya teman-teman, nilai Rio. Udah begitu aja kalau mengkali, enter. Dapatlah 72. Misalnya mau membagi nih, membagi hasil kali ini, misalnya hasil kali ini dibagi 6, misalnya dibagi 6. 6 itu merupakan banyaknya ini, misal atau saja ya. Jadi sama dengan ini, bagi itu adalah garis miring teman-teman, bagi 6 misalnya, atau dibagi 8 atau dibagi berapa silahkan, bagi 6 misalnya. Udah, enter. Nah, 12 itu ya. Terus kemudian terakhir kurang itu gampang, jadi tinggal sama dengan misalnya kali hasil kali ini dikurangi hasil bagi, berarti 72 kurang 12 misalnya ya. Jadi tinggal klik aja 72, kemudian kurang itu strip, yaitu 12. Nah gini aja gitu. Jadi gampang sekali menggunakan rumus kali bagi kurang ya. Oke, sudah paham. Kita ke fungsi selanjutnya. Nomor 2 sudah kita tandai. Nah sekarang nomor 3. Nomor 3 itu count. Count itu untuk menghitung banyaknya data pada tabel ya. Jadi banyaknya data pada tabel itu kita menggunakan rumus count untuk menghitungnya. Contohnya seperti apa? Kita langsung simulasi. Set. Nah ini ya, misalnya kita mau menghitung banyaknya siswa nih,
dalam tabel ini. Banyak siswa, ini saya contoh siswa saja sih. Kalau teman-teman menemukan karyawan ya karyawan, menemukan jumlah pekerja ya pekerja, dan lain sebagainya. Ini saya nilai siswa. Yang mau kita hitung, mau saya hitung adalah jumlah siswa nih, banyak siswa ada berapa. Ini caranya tinggal gampang, sama dengan count, ya kan? Kita blok saja, terserah sih, yang sini atau yang sini atau yang sini. Saya ambil yang belakang aja ya, saya blok begini. Kita tutup. Berapa sih jumlahnya? Oh, ternyata ada 6. Jadi jumlah siswanya ada 6. Gitu ya. Sangat gampang sekali. Ini fungsi count. Jadi untuk menghitung berapa baris sih sebenarnya, berapa baris dalam tabel ini gitu ya. Ada 6 baris nih. Gitu kan. Misalnya ada ribuan, tinggal pakai rumus count aja. Di blok salah satu kolom begini, tarik seperti tadi itu kan. Ini tarik count, buka kurung, blok satu kolom sampai habis paling bawah, di enter. Nanti ketemu berapa baris dia. Gitu. Oke, rumus count sudah. Kemudian kita ke fungsi selanjutnya, sangat gampang ya. Oke, ini count sudah, kita tandai. Kita ke average. Jadi average ini teman-teman yang 4 itu untuk menghitung nilai rata-rata. Jadi ada kumpulan data nih, ada kumpulan angka-angka, kumpulan nilai gitu misalnya. Itu kita hitung rata-ratanya berapa. Nah, rata-ratanya berapa? Menggunakan fungsi average ini. Average ya, average. Kita praktek aja biar paham. Jadi misalnya saya punya nilai nih 6 siswa ini. Saya mau menghitung sih rata-rata nilai dari 6 siswa ini berapa sih? Gampang, tinggal sama dengan average ya. Average begini. Kita blok nilainya. Set. Kita blok, tutup kurung. Kita enter. Sudah ketemu deh. Gampang ya. Jadi kita menghitung nilai rata-rata ini dengan fungsi average. Nilai rata-rata ini kalau secara logika gini teman-teman. Semua ini dijumlahkan. Kalau logikanya sih, ini dijumlahkan nilai Andi, Ani, Rudi, Wano, Sasario, jumlahkan semua, kemudian dibagi 6. Kenapa dibagi 6? Karena kan mereka cuma berenam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini di total jumlah, kemudian bagi 6. Hasilnya itulah nilai rata-rata. Tapi kan kalau kita sudah punya fungsi average, nggak perlu ngitungnya kayak gitu. Tinggal langsung average, buka kurung, kemudian kita blok. Udah C4 sampai C9. C4 ini merupakan 8 ini, C9 ini merupakan 9 ini. Jadi nilai rata-rata dari C4 ini adalah angka 8 sampai dengan C9 merupakan adalah angka 9 adalah berapa. Nah, gitu aja. Gampang kan? Oke, average sudah, nilai rata-rata sudah. Sekarang kita ke fungsi selanjutnya. Ini sudah average, kita tandai min max. Nah, kita fungsi min max. Min itu untuk menghitung untuk menghitung nilai terkecil di dalam kelompok data itu berapa. Kalau maksimal kebalikannya, menghitung nilai terbesar dari kelompok nilai-nilai itu berapa. Gitu ya. Biar paham, kita langsung praktek. Nah, tetap datanya yang tadi ya. Nah, kita mau menghitung nih, misalnya dimulai dari nilai terkecil ya, nilai terkecil. Jadi dari antara nilai-nilai ini mana sih yang paling kecil? Kan kalau begini kan masih enak tuh kita melihatnya. Tapi kalau teman-teman sudah ketemu data ribuan gitu kan, untuk menghitung mana sih nilai yang paling kecil, harus menggunakan rumus. Rumusnya gampang. Rumusnya ini adalah min. Ya, jadi sama dengan min. Ini ya, min sudah muncul, diklik gini boleh. Secara manual diketik, buka kurung nggak boleh. Di blok aja begini teman-teman. Blok, tutup, enter. Nilai terkecil dari kumpulan nilai-nilai ini adalah 6. Ya, nilai terbesar kebalikan ini. Jadi nilai yang paling besar, max ini ya, max. Kumpulan daripada nilai-nilai ini yang besar itu berapa? Gampang, rumusnya tinggal sama dengan max. Ya, max. Kita blok aja. Tutup, enter. Udah dapat.
Jadi nilai terkecil dari kumpulan nilai ini adalah 6. Nilai terbesar daripada kumpulan nilai ini adalah 9 gitu. Gampang ya menggunakan rumus atau fungsi min dan max gitu ya. Ini kalau ketemu data ribuan sangat membantu sekali. Nggak mungkin kita melihat satu-satu ya teman-teman ya. Oke, min max sudah, berarti kita ke fungsi selanjutnya. Min max sudah, kita tandai. Tek. Oke, berarti kita ke fungsi ke-6 ya, if. Jadi if ini teman-teman, fungsi if digunakan untuk logika ya, logika pernyataan yang berdasarkan dengan perbandingan kriteria tertentu gitu. Jadi maksudnya begini, kalau misalnya ada kumpulan nilai nih, jadi dari nilai itu kita ingin menentukan mana yang lulus mana yang enggak misalnya. Jadi ada siswa yang mempunyai nilai dari 5 sampai 8 gitu. Terus kemudian kita menggunakan fungsi if untuk menentukan mana yang lulus mana yang enggak. Misalnya nilai 7 ke atas lulus, 7 ke bawah tidak lulus. Nah, itulah kita menggunakan fungsi if. If itu maksudnya jika. Biar paham, biar tambah jos, kita langsung praktek fungsi if. Ya. Jadi misalnya gini teman-teman. Saya sudah punya tabel sederhana, ya kan? Nah, saya buat aturan main. Nah, ini aturan main saya buat sendiri. Nah, teman-teman silahkan menyesuaikan. Ini aturan mainnya. Ini adalah ketentuannya. Ketentuannya adalah jika nilai kita rubah aja, jangan misal, jika nilai sama dengan atau lebih besar daripada 7, dia lulus. Tapi kalau di bawah 7 dia tidak lulus. Nah, itu logikanya. Nah, berarti kalau ketemu begini teman-teman, itu menggunakan rumus if ya. Jadi begini rumusnya, kita langsung praktek biar paham. Sama dengan if, ya kan, jika nilai, ya kan, jika kolom nilai ini, ya kan, kolom nilai ini itu adalah sama dengan atau lebih besar 7, ya kan, lebih besar daripada 7 sesuai dengan ketentuan. Jika nilai ini sama dengan atau lebih besar daripada 7, itu maka tanda petik begini lulus gitu ya. Kalau dia di bawah 7 tidak lulus, berarti kan kalau dia di bawah 7 selain ini berarti tidak lulus, berarti sudah koma gagal gitu aja lah, jangan tidak lulus, gagal. Kalau tidak lulus kepanjangan tulisannya, gagal aja ya biar tulisnya nggak panjang. Nah gitu, rumusnya gampang. Jika C4 merupakan nilai itu adalah sama dengan atau lebih besar 7, dia lulus. Kalau dia di bawah 7 dia nggak lulus. Sudah gini rumusnya ya, kita enter. Oke, nah dia lulus. Kita tarik ya, set, set. Nah, yang gagal cuma satu nih. Kenapa? Oh, ternyata nilai dia di bawah 7, makanya dia gagal. Gitu ya, cara menggunakan rumus if. Sangat mudah, sangat gampang gitu kan. Kalau sudah if, sudah paham, sudah oke, kita ke fungsi selanjutnya. Berarti if sudah ya, kita tandai. Set. Nah, kita sekarang ke sum if. Jadi sum if ini teman-teman, fungsi sum if itu hampir mirip-mirip dengan sum yang di atas tadi untuk menjumlahkan data. Tapi bedanya sum if itu dia jumlahin data, tapi ada syaratnya. Syaratnya berdasarkan kriteria tertentu. Kalau sum if ini berdasarkan syaratnya adalah kriteria tertentu. Biar paham langsung kita praktek. Ya. Kita paham langsung praktek. Nah, di sini saya sudah punya nilai. Sudah punya tabel gitu ya. Nanti misalnya kita kebutuhannya adalah untuk menghitung berapa sih total nilai punya anak laki-laki gitu ya. Total nilai punya anak laki-laki berapa sih? Kemudian total nilai punya anak perempuan berapa? Nah, misalnya kita punya kebutuhan itu. Kemudian data dasar kita adalah tabel ini misalnya. Sudah, berarti kita menggunakan rumus sum if.
Jadi sum if itu untuk menjumlahkan angka ini, tetapi ada syarat, yaitu berdasarkan apa. Kalau di sini kan saya ambil berdasarkan laki-laki. Nah, jadi jumlah total ini yang laki-laki saja yang kita ambil itu berapa. Terus kemudian jumlah nilai total ini kalau dijumlahkan, tapi yang perempuan saja ada berapa. Gitu ya. Oke, langsung yang laki-laki itu berarti rumusnya sama dengan sum if, ya kan, sum if, ya kan. Terus kemudian ini kita blok jenis kelamin karena kan kita mau ngambil laki-laki ya. Sum if penjumlahan jika kolom ini, ya kan, kolom ini itu adalah laki-laki, L berarti ya, L begini, koma dengan nilai dari 1 sampai 6 ini yang merupakan laki-laki itu adalah berapa. Dimaksud sum if ini adalah jumlah penjumlahan ini if jika kolom ini adalah laki-laki, ini L, kita tanda laki-laki. D4 dan D9 adalah jumlahnya. Sum jumlah ini tapi dia adalah laki-laki itu berapa. Enter ya, set. Oh ternyata 30. Jadi total nilai punya anak laki-laki itu adalah 30. Nah, sekarang kita cari total nilai anak perempuan. Sama dengan sum if buka kurung, ya, jenis kelamin laki-laki ini, jenis kelamin laki-laki dan perempuan ini kita blok, kemudian koma, yang mau kita cari apa nih, perempuan, berarti P, koma, nah, nilainya kita blok, kan nilai ini yang mau kita jumlahkan khusus untuk perempuan, tutup kurung, enter. Nah, jadi total nilai laki-laki 30, total nilai perempuan ada 15. Nah inilah gunanya sum if. Jadi menjumlahkan dia berdasarkan ketentuan tertentu, gitu ya. Kalau di sini kan contohnya menjumlahkan berdasarkan laki-laki. Total nilai laki-laki berapa, dan perempuan ada berapa, ya. Oke, kalau sudah paham, sudah oke, kita ke fungsi selanjutnya. Ini sudah sum if kita tandai. Sekarang kita ke count if. Nomor 8 ya ini ya, count if. Jadi count if itu untuk menghitung banyaknya data dengan kriteria tertentu. Nah kalau ini banyaknya data, kalau tadi kan dijumlahkan sum itu ya. Kalau count if itu menghitung banyak data tapi dengan kriteria tertentu, gitu. Kita contohkanlah, kita simulasi biar paham maksudnya count if ini seperti apa. Kita klik. Nah ini ya. Nah, misalnya gini teman-teman, saya pengen tahu sih dari tabel yang disajikan ini jumlah siswa laki-lakinya ada berapa dan jumlah siswa perempuannya ada berapa. Nah, kalau gini kan sebenarnya bisa dihitung secara manual ya, karena datanya dikit. Tapi kalau teman-teman ketemu data banyak, nggak mungkin mau dihitung manual. Potensi slip atau potensi salah hitung sangat besar. Tapi kalau pakai rumus count if itu insya Allah secara sistem dia akan sesuai, jumlahnya pas. Jadi count if ini digunakan untuk menghitung jumlah karakter tertentu. Nah di sini karakternya adalah laki-laki dan perempuan. Jadi di sini saya ingin tahu jumlah siswa laki-laki berapa, perempuan berapa. Langsung praktek ya. Sama dengan count if ya. Kemudian kita klik di sini kolomnya. Kenapa kita kolom di sini? Karena kan yang mau kita cari kan laki-laki dan perempuan. Yang menerangkan laki-laki dan perempuan adalah kolom JK ini, jenis kelamin. Jadi count if buka kurung, ini di blok, koma, tanda petik laki-laki L, berarti kan sini kan L bukan laki-laki, tapi L tandanya. Jadi disesuaikan ya di sini. Kalau di sini tulisannya laki-laki, dari sini juga laki-laki. Tapi kalau di sini L, di sini L. Jadi menyesuaikan. Tutup, enter. Oh, laki-lakinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke.
Sekarang kita mau tahu sih jumlah perempuannya ada berapa nih perempuan. Sama rumusnya kayak tadi, sama dengan conif, ya kan, kita blok, kita koma, tanda petik, yang cari apa, perempuan, berarti P, petik, tutup, enter, udah ketemu. Laki-laki 4, perempuan 2. Masih mudah sekali, gampang sekali. Saya rasa sudah paham ya. Nah, kalau sudah paham, kita ke fungsi berikutnya. Ini sudah conif ya. Sekarang kita ke proper. Jadi proper ini teman-teman digunakan untuk merubah ya. Merubah huruf itu di awalnya menjadi besar. Misalnya gini nih. Tulisan ini ya, huruf besar. Jadi yang diubah jadi besar itu H sama B-nya saja. Di awal kalimat, awal kata. Di awal katanya ini dirubah jadi besar. U, R, U, F-nya ini jadi kecil. E, S, A, R jadi kecil. Jadi H sama B saja yang besar. Itu maksudnya. Itu proper. Biar paham kita praktek. Nah ini ya misalnya ya. Saya punya tulisan Microsoft Excel. Nah Microsoft Excel ini kan tulisannya besar semua. Atau nanti kalau ketemu misalnya tulisannya adalah kecil semua gitu. Nah kita rubah agar M pada tulisan Microsoft dan E pada tulisan Excel itu jadi besar. Huruf M dan E nya jadi besar. Caranya gampang. Tinggal sama dengan proper gini. Kita klik tulisan mana yang mau kita rubah. Klik aja. Tutup kurung, kita enter. Sudah jadi. M-nya jadi besar, E-nya jadi besar, yang lainnya kecil. Nah, proper ini berarti fungsinya merubah huruf awal menjadi besar. Jadi kata dalam sebuah kata, hurufnya menjadi besar awalnya. Itu adalah proper. Ini sangat gampang sekali. Saya rasa udah paham deh. Kalau udah paham, kita ke fungsi selanjutnya. Ini sudah ya proper, kita tandai. Sekarang kita ke upper. Jadi L upper ini itu untuk merubah huruf itu menjadi besar semua. Kata, kalimat, huruf itu menjadi besar semua, itu menggunakan upper. Biar paham, kita langsung praktek. Nah ini ya teman-teman, saya sudah punya tulisan Microsoft Excel. Masih tetap sama Microsoft Excel, tapi ini kecil semua nih hurufnya. Mau kita rubah menjadi besar semua. Nah, rumus upper ini sama dengan tinggal upper, sama dengan tinggal upper ini ya, sama dengan upper. Kita klik aja mana yang kita rubah. Ini kan kita mau rubah, klik aja begini, tutup kurung, kita enter. Sudah, dia berubah menjadi besar semua. Jadi fungsi upper digunakan untuk merubah tulisan, kata atau kalimat menjadi huruf besar semua. Masih mudah banget. Saya rasa sudah paham. Kalau gitu kita ke fungsi selanjutnya. Ya, upper sudah ya, kita tandai. Kita ke lower sekarang. Nah, kalau lower ini dia kebalikan seperti upper. Kebalikannya upper ya. Dia merubah huruf besar, kata atau kalimat yang dia tulisnya besar-besar itu menjadi kecil semua. Kita simulasi. Nah, ini saya sudah punya tulisan, tetap masuk Microsoft Excel ya tulisannya. Nah, di sini kita merubah tulisan ini menjadi kecil semua, jadi hurufnya kecil semua. Itu menggunakan rumus lower, fungsi lower. Gampang, tinggal kayak tadi sama dengan lower ya, lower kayak gini, klik aja mana yang mau dirubah. Ini kan mau dirubah, kita klik, tutup kurung, enter. Sudah jadi kecil semua tulisannya. Masih gampang dan masih mudah kan? Tidak ada yang sulit. Kalau sudah paham, kita ke fungsi selanjutnya. Lower sudah ya, kita tandai. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi left, mid, dan right. Jadi kalau left, mid, dan right itu untuk digunakan mengambil beberapa karakter daripada kata ya. Jadi pada kata atau kalimat, kalau left itu untuk mengambil karakter sebelah kirinya,
mid itu di tengah-tengahnya, kalau right itu di sebelah kanan. Ya, biar paham, langsung kita praktek. Left, mid, dan right. Ya, oke. Nah, jadi gini teman-teman. Saya sudah punya tulisan Microsoft Excel, masih Microsoft Excel tulisannya ya, yang kita gunakan bahannya. Jadi left ini nanti kita gunakan misalnya mau ngambil beberapa karakter yang sebelah kiri. Misalnya kita sepakat deh hari ini kita ngambil 33 ya. Ini left ini nanti kita ngambil 3 huruf saja, mid 3 juga, right 3. Nah, berarti left ini ngambil 3 huruf paling kiri teman-teman. Berarti MI sama C ya. Ya kan yang kita ambil karena dia sebelah kiri kalau left gitu kan. Kita mau ngambil ininya aja nih, 3 huruf sebelah kiri. Ya sudah. Tinggal sama dengan ini left sama dengan kemudian left. Ya kan? Sama dengan left, buka kurung begini, kita klik mana yang mau kita ambil karakternya. Kita klik. Ya kan, koma, terus berapa huruf yang mau kita ambil. Misalnya tadi kita sepakat 3 ya. Ini sudah koma berarti 3. Jadi sebelah kiri, paling sebelah kiri kita ambil 3 huruf. Enter. Nah, MIC ya. MIC aja kita ambil nih. Kalau mid hampir sama sih, cuman bedanya kalau mid itu dia logika tengahnya itu dimulai dari yang keberapa. Nah, bedanya cuma di situ aja sih. Misalnya gini biar paham. Mid ya, kita klik mana yang mau kita ambil. Nah, misalnya kita mau ngambil tulisan SOF ya, SOF. Ini SOF ini ya, misalnya. Nah, berarti kita menghitung dulu, koma berarti kan kita menghitung dulu SOF, huruf S karena pangkal kalimat atau pangkal kata yang mau diambil, karena yang mau diambil kan SOF, SOF kan. Nah, berarti huruf S ini dia ada di karakter keberapa, ada di huruf keberapa, gitu kan. Hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti huruf S itu ada di barisan ke-6 atau ada di karakter ke-6 atau ada di huruf ke-6 gitu. Berarti di sini A1, 6, koma. Nah, terus kemudian yang mau diambil berapa huruf? Berarti tadi kan dimulai dari S ya. Yang mau diambil adalah 3 huruf. Berarti SOF. Ya sudah, koma 3 huruf. Enter. So, ya misalnya kalau ternyata salah ngambilnya dari O bukan dari S misalnya. Berarti tadi S itu kan di 6 ya. Kalau O itu berarti di 5. Ya sudah, kita rubah jadi 5. Itu misalnya. Jadi also. Ya kan? Sangat gampang sekali. Sekarang kita ke right. Right itu hampir sama sih, mirip caranya. Kalau left itu sebelah kiri ya, kalau right sebelah kanan paling ujung, berarti sudah tinggal sama dengan right ya, right. Kemudian kita klik ini, kita klik kalimat yang mau kita ambil sebagian karakternya. Kemudian berapa karakter nih? Oh, 3 karakter, sudah 3 tutup kurung, enter, sel ya. Oke teman-teman, left, mid, right itu sangat mudah. Saya rasa sudah paham. Kalau sudah paham, kita ke fungsi selanjutnya. Nah ya, berarti yang ke-12 sudah kita tandai. Nah, sekarang kita menggunakan rumus len. Jadi rumus len ini atau fungsi len itu digunakan untuk apa? Untuk menghitung jumlah karakter atau huruf suatu kalimat gitu. Misalnya begini, saya punya tulisan suatu ini berapa nih jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5 huruf. Nah, itulah fungsi len untuk menghitung itu ya. Kita contohkan, kita contoh. Nah, misalnya saya punya tulisan Microsoft Excel, kita mau menghitung nih, Microsoft Excel ini terdiri dari berapa huruf sih? Menggunakan rumusnya adalah len. Tinggal sama dengan
len, ya kan? Kita mau menghitung berapa huruf sih tulisan Microsoft Excel, gitu kan? Tinggal klik aja di sini, tutup, enter. Oh, ternyata ada 14. Banyaknya huruf dalam kalimat. Ya, fungsi len ini berarti untuk menghitung banyaknya karakter dalam sebuah kalimat, gitu ya. Oke, cukup mudah, cukup gampang. Saya rasa sudah paham. Kalau begitu kita next ke fungsi selanjutnya. Len sudah kita tandai. Sekarang kita ke round, ya, 14 nih. Round. Jadi round itu untuk membulatkan angka desimal, teman-teman. Misalnya nanti teman-teman ketemu angka pecah-pecahan ya, yang mungkin dilihatnya tidak rapi dan teman-teman ingin mengatur pecahan itu. Nah, itu menggunakan rumus round. Jadi round itu untuk membulatkan angka-angka desimal, gitu ya. Biar paham, kita langsung simulasi ke praktek ya. Nah, di sini misalnya saya sudah punya angka nilai 26,33 ini, teman-teman. 26,33333 ini. Ya. Kita sudah punya angka pecahan desimal yang belakang komanya banyak banget gitu ya. Nah, cara merapikannya, membulatkannya itu menggunakan rumus round. Jadi sama dengan gini caranya, round. Ya, buka kurung. Kita klik angka yang mau kita rubah, terus kemudian misalnya kita mau hanya 2 angka saja deh yang di belakang koma ini, 26,33 aja. Ini kan banyak banget nih, ada berapa nih, ada 7 ya yang di belakang koma. Nah, kita maunya 2 angka saja, ya sudah, berarti round bak kurung kita klik ini ya, koma 2, tutup, 26,33. Langsung, kayaknya masih kebanyakan 26,33, 1 angka saja lah di belakang koma. Ya sudah, tinggal dirubah aja nih, angka 2 nya jadi angka 1. Enter. 2,6,3, 26,3. Nah, inilah fungsi round untuk membulatkan ya, membulatkan daripada pecahan-pecahan desimal yang misalnya seperti ini, ketemu angka-angka seperti ini. Nah, ini fungsi round. Oke, saya rasa sudah paham. Kalau sudah paham, kita lanjut ke fungsi selanjutnya. Round sudah, kita tandai. Nah, sekarang ke fungsi 15, teman-teman. Fungsi 15 ini adalah concatenate. Apa sih tulisannya ini? Pokoknya concatenate. Pokoknya intinya gini deh. Fungsi ini concatenate, saya nggak bagus bahasa Inggrisnya ya. Fungsi ini itu digunakan untuk menggabungkan kata menjadi satu kalimat, teman-teman. Misalnya di dalam Excel nih, ada tulisan yang dia itu dipisahkan dari kolom satu ke kolom yang lain gitu ya. Misalnya saya suka kamu, tapi tulisan saya, kata sama, kamu itu di kolom yang beda-beda. Nah, cara menggabungkannya itu menggunakan rumus ini, concatenate ya, atau concatenate, inilah pokoknya itulah pokoknya rumusnya ini. Biar paham, ayo kita langsung simulasikan. Nah, ini ya teman-teman ya. Misalnya saya sudah punya tulisan Microsoft Excel keren. Nah, ini kan terpisah-pisah nih, ya kan? Kolom A, di kolom B, di kolom C. Nah, fungsi ini, rumus concatenate ini ya, fungsi ini itu digunakan untuk menggabungkan kata-kata yang sifatnya terpisah-pisah gini, teman-teman. Terpisah-pisah gini kita gabungkan dengan fungsi ini. Oke, langsung ya. Caranya sama dengan ini paling atas berarti concatenate, ya kan? Kita klik yang mau kita gabungkan mana, kita klik, koma, Excel kita klik juga, koma, keren kita klik juga, koma. Nah, jadi menggabungkan Microsoft Excel keren ya. Ini berarti tutup, gak perlu koma lagi karena sudah terakhir ya. Tutup, kita enter. Nah, dia sudah jadi satu kan, dia nggak dipisahkan di kolom-kolom begini, jadi udah jadi satu kolom. Microsoft Excel keren. Oh, tapi kalau misalnya teman-teman melihat, oh ternyata kok jadi nggak rapi gitu ya. Niatnya mau menjadikan satu kolom, tapi yang rapi itu kan dipisahkan spasi, ini kan nggak ada spasinya tuh, ya kan, nggak ada spasinya.
malah justru nggak rapi. Oh, yang tadi berarti gini teman-teman. Fungsi yang tadi tinggal ditambahin aja. Kan A2 ini merupakan Microsoft ya. B2 ini merupakan Excel. C2 merupakan Keren. Nah, jadi A2 dan B2 kan maunya dipisahkan spasi ya. B2 ke C2 maunya dipisahkan spasi. Gampang. Jadi setelah A2 kita mau buat spasi nih. Nanti spasinya adalah tanda petik, spasi, tanda petik, koma gitu. Nah, jadi ini spasinya antara A2 dan B2, antara Microsoft dan Excel sudah jadi spasinya. Nah, sekarang kita buat spasi antara B2 dan C2. B2 itu adalah Excel, C2 adalah Keren. Jadi kita buat spasinya begini, sama dengan yang ini ya. Jadi koma, tanda petik, spasi, tanda petik, koma. Nah, udah deh, jadi deh spasinya. Kita enter. Nah, sudah jadi ya. Jadi Microsoft, Excel, Keren. Nah, inilah fungsi ini. Digunakan untuk menjadikan satu tulisan yang terpisah-pisah begini. Sangat mudah, sangat gampang lah ya. Dan saya rasa sudah paham. Kalau sudah paham, kita ke fungsi selanjutnya. Menu utama. Ini sudah kita tandai. Nah, sekarang yang terakhir ya, ada dua nih, ada dua fungsi, VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi VLOOKUP ini, teman-teman, fungsinya adalah untuk mengambil data pada tabel lain nih. Jadi tabel lain itu yang digunakan seperti kayak database gitu ya. Itu untuk mengisi tabel yang lain gitu. Jadi harus ada dua tabel gitu kan. Tabel yang pertama adalah sumber datanya, tabel yang lain itu adalah merupakan untuk menampilkan datanya. Kalau VLOOKUP itu bentuk database-nya adalah vertikal di kolom gitu ya, vertikal kolom-kolom. Tapi kalau HLOOKUP sama, tapi bedanya database-nya, tabel kuncinya itu adalah horizontal, itu baris-baris. Biar paham, kita praktek. Kita praktek ke VLOOKUP dulu. VLOOKUP. Nah, jadi ini teman-teman ya. Saya sudah punya kodenya, kita rubah yang gampang aja lah, 2, 3 gitu ya. Saya sudah punya database, ini anggap saja kita database ya. Database barang gitu kan. Dengan kode ini, namanya ini, kemudian harga ini. Di kode ini, nama ini, harga ini. Nah, jadi nanti teman-teman, kode ini kita nanti akan mengetik secara manual, ya kan, sesuai dengan kode ini. Dan nama dan harga itu nanti akan mengikuti secara otomatis. Nah, bagaimana agar nama dan harga itu mengikuti kode yang kita ketik secara otomatis? Nah, inilah nanti akan menggunakan fungsi VLOOKUP gitu. Oke, langsung saja ya. Misalnya kita kode 1 nih, nama kita mau isi otomatis kan, menggunakan rumus VLOOKUP. Isi otomatis ini ya berdasarkan tabel ini, ya kan. Jadi sama dengan VLOOKUP buka kurung, kemudian di sini lookup value-nya. Lookup value-nya itu adalah kata kunci atau kodenya. Nanti kita klik ini kodenya yang mau kita ketik manual nanti, koma, tabel array ya. Tabel array berarti ini tabel array adalah tabel database, kita blok semua. Kita blok semua, koma, terus kemudian nama. Karena kita mengisi nama secara otomatis ya. Nah, di tabel ini nama itu ada di kolom keberapa? Oh, ternyata ada di kolom kedua nih. Ya sudah, berarti koma 2 karena dia ada di kolom kedua. Kemudian di belakangnya kita kasih 0. Kenapa kasih 0? Itu fungsinya untuk manakala kode yang kita ketikkan itu tidak ada di kode sini, itu nanti di nama dan di harga itu kosong ya, tidak muncul apa-apa gitu. Itu fungsinya 0 ya. Oke, kita enter. Nah, jadilah buku ya nomor 1. Coba kita rubah jadi 2. Nah, pulpen kita rubah jadi 3, pensil ya. Oke, nama sudah. Kemudian harga. Jadi harga itu sama teman-teman. Rumusnya adalah VLOOKUP
kemudian lookup value-nya adalah kata kuncinya, berarti kode ini ya, kita klik aja kode, koma. Setelah itu kita blok database-nya semua ya, kolomnya kita blok begini, kita koma. Nah, harga ini ada di kolom keberapa di database? Di kolom ini ya, berarti kolom ketiga, 1, 2, 3, berarti koma 3, karena dia ada di kolom ketiga harga. Kita enter. Nah, 5.000 ya pensil. Coba kita rubah jadi 1, berubah semua tuh. Tuh, 2, tuh gitu. Jadi gitu teman-teman ya, sangat mudah sekali menggunakan rumus VLOOKUP gitu ya. Jadi VLOOKUP ini digunakan untuk mengambil data ya, mengambil data dari database yang akan di display atau ditampilkan di tabel yang lain gitu ya, secara otomatis. Oke, VLOOKUP sudah paham, sudah oke. Kita ke fungsi yang terakhir ya. Fungsi yang terakhir ini sudah kita tandai, yaitu HLOOKUP. HLOOKUP mirip sih dengan VLOOKUP gitu ya, cuman bedanya database-nya kalau VLOOKUP tadi kan kolom-kolom, kalau HLOOKUP itu baris. Oke, biar paham kita praktek simulasi yang terakhir. Nah, kurang lebihnya beginilah teman-teman HLOOKUP. Nah, kalau tadi kan dia bentuknya adalah ini ya, tuh bentuknya. Kalau VLOOKUP dia itu kolom-kolom begini, kode berapa, 1, 2, 3, nama apa aja, harga ini segini. Nah, tapi kalau HLOOKUP dia kode ke sana, dia ke baris nih, kodenya 1, 2, 3 ya, baris gini, nama, buku, pensil, pulpen, harga 10.000, 5.000, 8.000 gitu HLOOKUP. Nah, kalau begini ketemu database begini ya, dia itu judul kolom atau headernya ada di samping, dia menggunakan rumus HLOOKUP. Tapi kalau dia itu judul tabelnya ada di atas begini, headernya ya, kepala ininya ada di atas, dia menggunakan VLOOKUP gitu. Itu sedikit bedanya, tapi pada prinsipnya sama, hanya yang membedakan adalah kolom database-nya ya. Kalau database-nya begini berarti HLOOKUP nih. Kalau database-nya dia judulnya di atas gini, kayak tadi ini judulnya di atas gini, dia VLOOKUP. Oke, langsung saja HLOOKUP, sama kok kodenya 01, nama sama dengan, kita langsung ya, nama, kita mengisi nama HLOOKUP ya kan. Terus lookup value-nya adalah kode ini, kata kuncinya, koma. Terus kemudian ini kita blok semua teman-teman, kita blok isi daripada database ya, kita blok, koma. Nama ini ada di baris keberapa, 1, 2, oh baris kedua namanya, berarti koma 2, koma 0, enter. Nah, buku coba kita rubah menjadi 2, pensil kita rubah jadi 3, pulpen gitu ya. Harga sama rumusnya HLOOKUP, buka kurung, kemudian lookup value itu adalah kata kuncinya, adalah kode ini, klik ya kan, koma. Terus kemudian database-nya kita blok semua, ini isi database kita blok semua begini, terus koma, koma. Harga ini ada di baris keberapa, 1, 2, 3, oh ada baris ketiga nih, harga ada baris ketiga, berarti kita 3 mau tutup kurung, enter, jadi deh ya kan. 1, 2, oke. HLOOKUP, VLOOKUP sudah selesai gitu ya. Jadi itulah teman-teman, saya rasa yang terakhir ini juga sudah paham. Kalau sudah paham, coba kita ke menu utama lagi. Nah, ini semua sudah kita simulasikan. Jadi itulah teman-teman 17 yang sudah saya rangkum ya, ada 17 yang sudah saya rangkum fungsi-fungsi dasar yang ada di Microsoft Excel yang memang sering digunakan ya, dari sum, mulai dari sum sampai HLOOKUP ya. Jadi inilah 17 fungsi dasar yang sering digunakan di Microsoft Excel. Kalau teman-teman sudah jago 17 ini, insya Allah sudah siap nih untuk
apa ya, yang belum kerja bisa melamar kerja gitu ya, bisa membuktikan keahliannya untuk mengolah data menggunakan Microsoft Excel gitu kan, atau digunakan untuk yang lain-lainnya gitu. Nah inilah teman-teman, pada prinsipnya rumus dasar di Excel itu banyak, tapi di sini hanya saya tampilkan yang sering digunakan saja, dan mudah-mudahan apa yang saya tampilkan ini itu membantu sahabat-sahabatku, bermanfaat gitu kan, sehingganya bisa apa ya, mempermudah gitu kan, mempermudah daripada urusan sahabat-sahabatku. Kali ini cukup sampai di sini sahabat-sahabatku, video saya kaitannya simulasi-simulasi rumus-rumus dasar yang ada di Excel. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membantu, dan jangan lupa selalu menjadi salah satu gitu ya, salah satu untuk mendukung channel saya biar berkembang teman-teman, dengan cara subscribe, like, kemudian lonceng dibunyikan, dan berkomentar. Terima kasih sekali lagi sudah mengikuti video ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan terus dukung video saya agar saya bisa menampilkan dan memberikan lagi banyak apa ya, fungsi-fungsi di Excel atau rumus-rumus di Excel gitu kan, agar channel saya juga berkembang, sehingga saya juga bersemangat teman-teman. Dan saya akhiri, wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.